nama saya Rasa Fira. Saya dari kelas AK21B1. Video ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan UAS Pendidikan Kewarganegaraan, di mana bagaimana sih cara untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai program studi hukum di Universitas Pelita Bangsa. Program studi hukum ini berdiri pada tanggal 2 Agustus 2019 di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Program studi ini menyediakan 3 macam kelas, yaitu ada kelas reguler pagi, reguler malam, dan kelas weekend. Kecintaan terhadap tanah air bisa ditujukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan cara mengharumkan nama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, seni, ataupun olahraga. Kemudian ada juga yang menjadi bela negara seperti tentara. Lalu tidak hanya itu, kecintaan terhadap tanah air bisa juga ditujukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya yaitu yang pertama, bangga memakai produk dalam negeri. Baru-baru ini merek lokal udah gak kalah jauh ya sama merek luar negeri. Contoh paling relate-nya itu dari perempuan-perempuan Indonesia itu biasanya kan pada suka pakai merek skincare dari Korea. Tapi sekarang udah banyak banget produk lokal yang gak kalah bagusnya dan sangat-sangat worth it. Contohnya itu ada Emina, ada Scandific, ada Something, dan macam-macam lainnya. Terus di bidang fashion pun ada, sekarang udah muncul lebih banyak lagi. Contohnya ada Erigo, ada 3 Second. Pokoknya kalau ngomongin merek tuh gak bakal ada habisnya. Dan selain itu kita juga harus support home industry. Nah, sekarang juga banyak ya usaha-usaha kecil menengah ke bawah atau yang bisa disebut juga dengan UMKM. Itu mereka banyak produksi tas sendiri, baju sendiri, kemudian skincare sendiri. Itu bakal lebih bagus lagi karena dapat menunjang ekonomi Indonesia secara merata. Yang kedua, ini dasar banget, yaitu menjaga dan merawat lingkungan bersama. Nah, Indonesia saat ini sih kalau yang dilihat di kebanyakan tempat itu masih banyak sampah berserakan, dan emang benar-benar kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih benar-benar kurang. Nah, isu ini tuh benar-benar isu yang dari dulu sampai sekarang belum hilang-hilang gitu. Saya harap sih orang-orang Indonesia semakin hari semakin bertambah baik tingkat kesadaran akan menjaga dan merawat lingkungannya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebarkan kebencian atau hoax. Nah, yang ini bagi kaum Gen Z atau milenial ya, kebanyakan itu sekarang masih banyak yang nyebarin berita-berita palsu, atau mungkin muncul berita baru baca judulnya udah ngejudge segala macem gitu, padahal belum baca isinya. Memang perlu diakui kalau netizen Indonesia itu masih darurat membaca. Apalagi Indonesia ini termasuk negara dengan peringkat atas pengguna internet terbanyak, yaitu menduduki peringkat 4. Jadi sebenarnya apa yang netizen Indonesia tulis itu sangat berpengaruh terhadap negara-negara lainnya, karena memang isu-isu global juga masyarakat Indonesia kebanyakan turut campur dalam membahas isu tersebut. Ya, pokoknya jangan buru-buru ngejudge sesuatu dan harus baca dengan teliti sampai terbukti bahwa berita tersebut benar baru disebarkan. Yang keempat, menghargai seniman dengan tidak membeli produk bajakan. Nah, hal ini masih umum banget sih di Indonesia. Contoh yang paling relate sekarang itu kebanyakan dari kita nonton film bajakan di website atau di situs lain. Kalau hal ini masih tidak bisa dipungkiri ya, masih banyak banget website yang menawarkan beberapa film bajakan, film ilegal gitu. Rasanya tidak etis kalau kita menonton dengan gratis di situs yang ilegal gitu. Jadi sebisa mungkin kita support karena mereka telah memproduksi film yang luar biasa bagus. Ya, kalau bisa sih kita juga menghindari untuk membeli produk KW ya, seperti tas atau baju gitu.
Padahal merek lokal pun banyak yang gak kalah keren dari merek luar yang lagi booming. Nah, ini juga merujuk ke poin pertama tadi, yaitu dengan bangga membeli produk lokal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga jawaban saya tersebut menginspirasi kalian untuk lebih mencintai tanah air dengan melakukan poin-poin yang saya sebutkan di atas. Terima kasih.